321 NN Computer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di NN Computer Service Bengkulu YouTube channel bosku. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja kita punya pasien ini ya, laptop pastinya, bukan pasien dalam real kenyataannya ya. Jadi saya punya ini kalian mungkin udah tahu Asus model TUF FX505D, Asus TUF ya, adiknya ROG. Jadi kerusakannya itu tidak dapat hidup, hanya sekedar hidup maksudnya hidup, tapi hanya sekedar lampu keyboardnya aja yang nyala. Ini keyboardnya nyala tapi fungsional on off segala macam nggak berfungsi ya, nggak berfungsi. Jadi apa kerusakannya ya, kita bongkar dulu. Jadi sepertinya udah pernah dibongkar ya. Harddisknya sudah tidak ada ya, harddisk sudah nggak ada, ini harddisk nggak ada, terus baterainya sudah dilepas. Nah ini sudah servisannya sudah masuk tempat lain ini ya. Oh dia pakai M2, dia pakai M2 di berapa giga nih, kurang paham ya, mungkin ada di baliknya. Baterainya sudah dilepas, lagi yang dilepas. Ternyata ini udah pasien kedua, saya servis kedua ya. Saya tangan kedua nih. M2 nya 512, baru ketahuan kan di baliknya. Terus ini apa ini? Ini WiFi. Ini kipas prosesor. Ini apa ini? Oh, ini kabel on off ini sepertinya. Iya. Tombol on off-nya di sini. Saya lepas dulu. Ya, ini dia. Tombol on off-nya ini ya. Oke, saya lepas dulu tombol on off-nya ini. Oh, bukan tombol on off ya, ini tombol LED ya. Ini juga pecah juga ya, ada yang pecah ini. Bukan pecah sih, untuk bautnya sudah tidak ini lagi, jadi dia lepas. Nggak bisa nih, kita congkel aja nih, kan pecah dia. Kita mau ngambil ini. Oke, jadi untuk tombol on off nya itu, oh dia ya, CEO-nya ada di sini ya, CEO-nya ada di ITE, CEO-nya pakai ITE, CEO ITE. Saya mau cari di bagian on off-nya dulu. Saya lepas aja dulu biar nggak ganggu nih ya, kipasnya nih. Oh, sudah ada yang kebias nih kayaknya ya. Kita cek dulu ini. Sepertinya udah ada yang lari ke BIOS ini.
mereka sudah ngecek sendiri kayaknya. Oke, selanjutnya di tombol keyboard ya tadi ya. Kita cek dulu, saya lupa. Iya, di tombol keyboard ya. Di tombol keyboard sini. Di tombol keyboard on off-nya. Jadi saya mau cari ininya dulu ya, skemanya dulu ya. Oke, start recording. Oke, jadi ini skemanya. Ini dapat kita, ini dia. Saya kecilkan dulu. Jadi ini adalah yang ini kita pakai yang konektor 3104 ya, ini ya, konektor 3104. Jadi di nomor 4 di pin 5 nya PSU07 ini saya besarkan lagi. Oke, ini ya, ini adalah bagian powernya ya, power SW nya di pin 5. Di pin 5 itu dari sini ya, pin 5. Oke, kita dari sini aja. Kita pakai mikroskop untuk detailnya. Bisa dilihat sama-sama. Ini ya, ini ya, pin 1 2 3 4 5. Oke, ini siapkan multimeter, ini di ground. Oke, yang ini ya, 1 2 3 4 5. Oke, jadi ini kita kasih tanda dulu. Oke, panjangan. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, pin 5 ini ya, pin 5 ini dapat power SW. Sekarang kita tinggal cari groundnya dulu, groundnya yang dekat-dekat aja. Oh, groundnya tidak ada. Aduh, groundnya yang mana ini? Oh, groundnya bawahnya ya, kita tes dulu groundnya yang bawah. Oke, ini ground. Di multimeter nampak ya, kita masih mengukur groundingnya dulu. Di pin berapa tadi? Di pin 6 ya, groundnya di pin 6. Oke, benar ya, ini pin 5, ini pin 6. Oke, berarti pin 5 dan pin 6 kita satukan aja nanti begini. Oke, selanjutnya ini kembalikan ke volt DC. Selanjutnya kita tes, kita masukkan tegangan. Oke, apa yang terjadi? Kita cek tegangan di pin 5. 3 voltnya ada ya, 3,3 nya ada. Saya jelaskan lagi ya. Oke, 3,3 nya bisa ditengok ada ya. Sekarang coba kita groundkan, tapi saya mau pakai ini karena ampernya kabel itu tidak ada, jadi saya pakai chargernya dulu. Kipas, saya butuh kipas satu aja. Oke, saya pakai kipas dulu biar saya tahu kipasnya mutar apa enggak. Kita bisa lihat sama-sama maksudnya ya.
Oke, sudah. Sekarang saya masukkan tegangan. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, 3,3. Sekarang 5 dan 6 saya hubungkan. Harusnya sudah hidup nih ya. BIOS kita mau cek biosnya di sini. BIOSnya belum ada nih, tapi tegangan 3 volt DC udah hadir ya. Ini tadi hadir. Kayaknya udah hangat deh. Coba saya mau pakai apa ya, casingnya langsung. Karena saya mau hubungkan dengan apa namanya, layarnya. Apakah nampil? Bisa dibuka dulu. Oh, kayaknya dibuka aja sekalian biar gampang nyerpisnya. Oke, ini layarnya. Saya mau pasang dulu di bagian LVDS. Ya LVDS-nya ya. Ya benar ini ya. Oke, ini bagian VGA, ini bagian LVDS atau bagian LED ya, bagian panel LED-nya. Saya pastikan tidak ada salah untuk bagian panel LED-nya. Oke, untuk CO-nya tadi di pin 5 dan 6. Jadi langsung kita menggunakan, karena saya nggak bisa nengok baca ampernya ya, karena pakai charger aslinya, karena kita nggak punya solokan pala chargernya. Oke, sudah. Kemudian saya butuh ini pinset 1 2 3 4 5 dan 6 ground. Oke, nyala apa tidak? Cuma ada emang ya tanda-tandanya ya. Tapi ada kehangatan gitu. Di prosesor sendiri sudah ada kehangatan soalnya.
Kita cek lagi tegangannya dulu. Di pin 5 hadir ya. Ini saya udah hubungkan ground tapi nggak ada reaksi ya. Oke, memang tidak ada reaksi. Untuk prosesornya hangat, segala macamnya hangat ya. Oh, ada yang panas rupanya. Ini panasnya nggak normal ini. Ya, taruh dulu LED-nya. Ada panas di bagian apa ini? Bagian Vicor apa bagian apa ini ya? Ini bagian VGA bukan. 3,5 volt sepertinya. Ada bagian 3,5 volt panas. Oke. Saya mau cek resistansi dulu. Dua ini bagian apa saya belum tahu ya. Wah, 0,8 ini nggak beres ini. Ternyata ada yang short rupanya. Nah, di sini 5 mega. Ada short di bagian apa ini? Ini masih mending, ada lumayan ya. Untuk Asus biasanya huruf gundul ini ada ininya, istilahnya ada kodenya sedikit, masih dikasih kode JP8402. Di sini konslet ya, terjadi hubungan singkat, cuman 0,7. Untuk groundnya sendiri itu 0,6. Jadi ini ada terhubung singkat di 0,7 ohm. Kita cari dulu di JP8402. Ya, kita lari ke sini. JP 8402. Kita cari. Oh, di 1,8 ya. Tapi 1,8 itu termasuk tegangan apa nih? Vesus ya. Oh, Vesus power supply. Vesusnya ini ya di 1,8. Berarti memang ada kebocoran itu juga. Seharusnya tidak boleh seperti itu di Vesusnya. Satu 1,8 ini kita cari dulu kemana larinya. Jadi ini tadi 0,8. Berubah nih. Ini normal. Ini normal. Kalau masih di ohm masih digolongkan normal ya, masih di 100 lah ya, 100 masih dikategorikan normal. Kilo normal, kilo normal. 35 ohm normal untuk VGA. VGA hanya untuk Vicor prosesor
2 ohm normal karena emang rata-rata 2 ohm. Normal ini tadi ya 0,6. Ini saya bingung nih lari kemana ini. Jangan di 1,8 ini. Oke, saya cek, kita cek dulu. Oke, ini dia ya. Di JP84 tadi kita lepas dulu ini jumperannya. Mungkin kerusakan di setelah atau sebelum tegangannya ya. Jadi kita lepas dulu nih JP-nya nih biar nggak jackpot. Ingat JP, ingat jackpot dong. Tempatnya agak susah juga. Bersihkan lagi. Masih ya. Nah, sudah. Oke, kita lihat sama-sama lagi. Apakah masih konslet? Nah, di sini aja. Wow, ternyata tidak kan? Tapi di sini dia konslet. Langsung loh. Oh, 1 ohm. Oke, jadi setelah keluaran tegangan ini yang bermasalah. Nah, ini kita cari, ini ribet ini. Di 1,8 volt. Oke ya, jadi kerusakan di laptop Asus ini ROG ini udah ketahuan ya di bagian chipset prosesor. Kenapa saya tahu chipset prosesor? Jadi setelah memang tidak dalam video, tapi kita pengecekannya agak lama. Jadi karena kita kehilangan loss tegangan di sini di JP8402 ya, di bagian ini ya. Di bagian ini bisa ditengok di boardnya. Kita kehilangan di sini. Bisa ditengok di main boardnya, di view boardnya. Jadi ini dia. Ya, di JP8402 ya ini ya. Nah, ini adalah tegangan V 1,8 Visus ya. Jadi ini tegangan 1,8 Visus hilang, tegangannya 1,8. Jadi penyebabnya hilang ternyata adalah konslet. Setelah kita telusuri untuk di skemanya ini, nah ini ya L8401 ini, yang gambar L tadi ya. Nah, ini di PDF-nya ini. Jadi ini kita kehilangan 1,8 volt Visus. Ternyata ada konslet ya. Konslet ini ternyata 1,8 Visus ini larinya sampai ke prosesor ya, di bagian prosesor. Nah, di sini sampai ke lari bagian prosesor ya. Sampai lari ke bagian prosesor. Jadi ketemulah alatnya di mana yang bermasalah ya. Saya cut, jadi jalurnya saya cut.
itu ada di bagian ini ya, dekat prosesor ya tadi ya. Sekali lagi dekat prosesor di bagian ini. Jadi kita biar sama-sama tahu, sama-sama belajar, besok kalau ada kasus kita langsung poinnya ke sini aja. Nah, di sini ke bagian prosesor ya. Ini yang bagian saya cutting ya. Jadi ini saya cutting, saya potong. Ini larinya ke prosesor. Setelah saya potong baru 1,8 visusnya baru hilang shotnya. Jadi mau nggak mau adalah prosesornya harus diganti. Chipset prosesor ini harus diganti. Dia pakai AMD Ryzen ya. Jadi kerusakannya dari sini. Nah ini bagian ground, ini bukan ground ya. Kalau ground mungkin udah saya pas ini kapasitor keramiknya. Tapi bagian ini setelah kita cut baru dia normal tegangannya. 1,8-nya udah keluar. Ini ya. Bagian ini. Oke ya. Jadi untuk kasus ini kita closing, tutup sementara karena perbaikan chipset itu harus menunggu persetujuan dari konsumen. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solvet.